Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosalina Yanda Putri dengan NIM 21002132 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya membuat video praktek mengenai press conference atau konferensi pers terkait berita bencana alam yang terjadi beberapa minggu lalu, yaitu gempa yang terjadi di Jawa Barat, Cianjur, dan Garut. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Alkandri dan Ibu Lutfiani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya, Yosalina Yanda Putri, sebagai Gubernur Jawa Barat akan memberikan informasi terkait gempa yang terjadi di Cianjur dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gempa bumi terjadi pada Senin siang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan kecepatan 5,6 ini memiliki dampak yang sangat besar hingga menelan banyak korban. Penyebab terjadinya gempa bumi di Cianjur ini disebabkan oleh patahan geser dengan kecepatan 5,6. Selain menelan korban, gempa Cianjur juga mengakibatkan kerusakan yang parah, mulai dari bangunan seperti rumah dan sekolah. Setelah terjadinya gempa di Cianjur, juga terjadi gempa di Garut, Jawa Barat. Gempa ini terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 2022 yang terjadi pada sore hari. Gempa di Garut ini terjadi dengan kecepatan 6,1 di Kabupaten Garut. Gempa yang terjadi di Garut ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam gempa ini, hanya 2 orang yang mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Gempa yang terjadi di Garut ini mengalami kerusakan yang tidak terlalu parah. Berapa korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi di Cianjur dan Garut, Bu? Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana gempa bumi mencapai 600 orang, karena sebagian besar tidak terdata. Sedangkan korban meninggal tercatat 355 orang ditambah 8 orang yang belum ditemukan. Selain itu, jumlah korban bertambah setelah dilakukan pendataan ulang di mana sekitar 265 korban gempa yang meninggal tidak dilaporkan, namun langsung dimakamkan oleh keluarga. Sebelumnya, korban tewas akibat gempa Cianjur bertambah menjadi 335 orang setelah tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah bocah laki-laki berusia 11 tahun di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, sedangkan 8 lainnya masih dalam keadaan meninggal saat sedang dicari. Selain itu, dalam gempa Garut tidak menelan korban jiwa. Dalam gempa Garut ini, hanya 2 orang yang mengalami luka ringan dan juga sudah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Apa saja dampak yang diakibatkan oleh gempa di Cianjur dan Garut, Bu? Gempa berkekuatan 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 sekitar pukul 13.20 WIB. BMKG mencatat lokasi gempa bumi ini berada di darat dengan kedalaman 10 km barat daya Kabupaten Cianjur. Lebih spesifik, koordinat utama gempa Cianjur berada di Talega, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Titik tersebut juga masih masuk jalur patahan aktif sesar Cimandiri. Lokasi terlihat berada di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango. Meskipun tidak berpotensi tsunami, namun gempa bumi ini memiliki sifat merusak. Dampak yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi di Cianjur adalah salah satunya sekolah runtuh. Korbannya yaitu pelajar. Diketahui bahwa sejumlah pelajar atau santri setingkat SD di Pondok Pesantren Bina Insan Mandani di Kecamatan Sukalarang tertimpa baja ringan lantai 2 bangunan sekolah akibat gempa bumi. Pimpinan Pondok Pesantren Bina Insan Mandani, Rahmat Soji, mengatakan bahwa beberapa korban gempa ini mengalami luka memar karena ketiban runtuhan gedung. Untuk gedung sekolah pun mengalami banyak kerusakan.
Adapun reruntuhan terjadi pada gedung SMKN 1 Cugenang di Kabupaten Cianjur. Ketika gedung runtuh, para siswa sedang menjalani proses belajar sehingga sebanyak 12 siswa mengalami luka-luka. Selain itu, Tugu Ayam Pelung ambruk. Tak hanya sekolah, dampak gempa juga menyebabkan ambruknya Tugu Ayam Pelung di Cianjur. Kemudian di Desa Bayang sekitar 20 rumah rusak. Sementara di Kecamatan Gebrong seorang warga Desa Cikancana meninggal dunia. Untuk pendataan dampak gempa ini masih terus ditelusuri. Untuk memastikannya akan disebarkan petugas ke berbagai wilayah untuk mengecek sekaligus mendata korban terdampak gempa. Selain itu, juga kerusakan 434 rumah dan 12 kakak mengungsi berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi hingga pukul 19.00 WIB. Tercatat ada 434 unit rumah. Untuk lebih rincinya, terdapat 155 unit rumah rusak ringan, 11 rusak sedang, dan terakhir 32 unit rusak berat. Sementara di Sukalarang, anak-anak 140 rumah rusak. Hal ini pun membuat setidaknya 12 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat rumahnya rusak dan sudah tak layak untuk dihuni. Sehubung dengan adanya kerusakan akibat gempa bumi darat yang berlokasi di wilayah Sukalarang ini disusul Kecamatan Caringin sebanyak 89 unit dan Kecamatan Nanggrak sebanyak 67 unit rumah. Kecamatan Kadu Dampit sebanyak 48 unit hingga Kecamatan Sukaraja sebanyak 18 unit. Wilayah lainnya yaitu Kecamatan Ciambar sebanyak 7 unit rumah rusak sedang, Kecamatan Geger Bintung 7 unit, Kecamatan Cikidang 1 unit, Kecamatan Cisaat sebanyak 9 unit dengan rincian 6 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak sedang, dan 1 unit rusak berat. Kemudian Kecamatan Cibadak 2 unit rumah rusak sedang dan Kecamatan Cidahu 1 unit. Untuk gempa yang terjadi di Garut tidak mengalami kerusakan yang berat seperti yang dialami di Cianjur. Akibat gempa Garut ini hanya mengalami kerusakan pada bangunan tetapi tidak terlalu parah. Apa yang Ibu lakukan sebagai gubernur untuk menanggulangi dampak yang terjadi akibat gempa yang terjadi di Cianjur dan Garut? Saya sebagai gubernur, jika dilihat dari segi caranya, saya mendata dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan saya masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dalam dampak gempa bumi ini. Sementara itu, saya memerintahkan tim Jabar Quick Response atau disingkat JKR sekaligus menjaga erat kasus tersebut lalu berangkat ke daerah tempat gempa di Kabupaten Cianjur itu. Apa yang Ibu lakukan untuk penanggulangan bagi korban bencana gempa yang terjadi di Garut dan Cianjur? Penanganan yang saya lakukan adalah dengan membuat posko bencana alam bagi korban bencana gempa, kemudian setelah itu memberikan bantuan makanan untuk korban bencana alam tersebut. Untuk itu, saya menghimbau warga Cianjur dan Garut untuk selalu berhati-hati jika terjadi lagi gempa susulan dan mengimbau warga untuk menjauhi daerah-daerah yang rawan seperti gedung-gedung yang sudah mau roboh. Sekian praktek konferensi pers dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.